Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sartika, Rohimatun Nikmah, Mutiha Larasati, Devania Pratiwi, dan Trivinda. Kami mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kami akan membahas materi mengenai keputusan multi kriteria. Goal Programming. Goal programming atau pemrograman tujuan adalah bentuk pemrograman linier yang di dalamnya terdapat banyak tujuan, bukan hanya satu objek. Model pemrograman ini disiapkan untuk format umum yang sama dengan model pemrograman linier, dengan fungsi objektif dan linier kendala. Formulasi model. Kami akan menggunakan contoh Beaver Creek Poultry Company untuk mengilustrasikan cara suatu pemrograman tujuan dirumuskan dan perbedaan antara model pemrograman linier dan model pemrograman tujuan dengan fungsi yang ada di bawah ini, di mana X1 adalah jumlah mangkuk yang diproduksi dan X2 adalah jumlah muk yang diproduksi. Fungsi objektif Z mewakili total laba yang akan dibuat dari mangkuk dan cangkir, yang diberikan bahwa $40 adalah laba per mangkuk dan $50 adalah laba per cangkir. Batasan pertama, untuk tersedia tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa mangkuk membutuhkan 1 jam kerja, cangkir membutuhkan 2 jam, dan 40 jam persalinan tersedia setiap hari. Kendala kedua adalah untuk tanah liat, dan itu menunjukkan bahwa setiap mangkuk membutuhkan 4 pon tanah liat, setiap cangkir membutuhkan 3 pon, dan batas harian tanah liat adalah 120 pon. Selanjutnya, mari kita anggap bahwa alih-alih memiliki satu tujuan, Beaver Creek Poultry Company memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, tujuan buruh. Tujuan pertama dari perusahaan ini adalah untuk menghindari kurangnya tenaga kerja, yaitu menggunakan lebih sedikit dari 40 jam kerja setiap hari, untuk mewakili kemungkinan tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan. Program linier dan kendala tenaga kerja yaitu X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 40 jam kerja, dan dirumuskan sebagai berikut. X1 plus 2X2 plus D1 min D1 plus sama dengan 40 hari. Tujuan yang kedua yaitu tujuan laba. Tujuan kedua dalam model pemrograman tujuan ini adalah mencapai laba harian sebesar $1.600. Penarikan bahwa fungsi tujuan pemrograman linier asli adalah Z sama dengan 40X1 plus 50X2. Sekarang kami merumuskan kembali fungsi tujuan ini sebagai batasan tujuan dengan tingkat tujuan berikut. 40X1 plus 50X2 plus D2 min D2 plus sama dengan $1.600. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan material. Tujuan ketiga perusahaan adalah menghindari menyimpan lebih dari 120 pon tanah liat. Batasan tujuan adalah 4X1 plus 3X2 plus D3 min D3 plus sama dengan 120 pon tanah liat. Satu perbedaan mendasar antara model ini dengan model pemrograman linier standar adalah fungsi tujuan tidak dijumlahkan dengan nilai total Z. Model pemrograman tujuan yang lengkap sekarang dapat diringkas sebagai berikut. Minimize P1 D1, P2 D2, P3 D3 plus, P4 D1 plus, subject to X1 plus 2X2 plus D1 min D1 plus sama dengan 40. 40X1 plus 50X2 plus D2 min D2 plus sama dengan 1.600. 4X1 plus 3X2 plus D3 min D3 plus sama dengan 120. Dengan X1, X2, D1 min, D1 plus, D2 min, D2 plus, D3 min, dan D3 plus lebih dari sama dengan 0. Bentuk alternatif dari batasan tujuan. Batasan atau kendala tujuan dapat termasuk semua penyimpangan variabel.
Dapat dilihat di bawah ini yaitu X1 plus 2X2 plus D1 min D1 plus sama dengan 40. 40X1 plus 50X2 plus D2 min D2 plus sama dengan 1600. 4X1 plus 3X2 plus D3 min D3 plus sama dengan 120. D1 plus D4 min D4 plus sama dengan 10. X1 plus D5 min sama dengan 30. X2 plus D6 min sama dengan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi interpretasi grafis dari pemrograman sasaran. Solusi model pemrograman linear dengan menggunakan analisis grafis. Model pemrograman tujuan awalnya untuk Brevard Creek Pottery Company yang diformulasikan sebagai contoh minimize P1, D1 negatif, P2, D2 negatif, dan seterusnya. Subject to X1 plus 2X2 plus D1 negatif min D1 positif sama dengan 40. 40X1 plus 50X2 plus D2 negatif min D2 positif sama dengan 1600. 4X1 plus 3X2 plus D3 negatif min D3 positif sama dengan 120. Untuk membuat grafik model ini, variabel deviasional di setiap batasan sasaran ditetapkan sama dengan 0. Dan di sini dibuat grafik setiap persamaan pada gambar 9.1. Di sini persamaan pertama adalah 4X1 ditambah 3X2 sama dengan 120. Persamaan kedua X1 plus 2X2 sama dengan 40. Dan persamaan ketiga adalah 40X1 plus 50X2 sama dengan 1600. Pada slide yang telah saya jelaskan sebelumnya, logika solusi dalam model pemrograman tujuan adalah berusaha mencapai tujuan dalam fungsi objektif sesuai urutan prioritasnya. Ketika tujuan telah tercapai dan berperingkat tertinggi, kemudian akan dipertimbangkan. Dan tujuan berperingkat tinggi itu tidak akan pernah menyerah untuk mencapai tujuan yang berperingkat lebih rendah. Pada gambar 9.2 di mana ini adalah prioritas pertama meminimalkan D1 negatif. Nah, area di bawah garis kendala sasaran mewakili nilai untuk mungkin dan area di atas garis mewakili nilai D1 negatif. Untuk mencapai tujuan meminimalkan D1 negatif, area di bawah garis kendala yang terkait dengan D1 negatif yang dihilangkan, meninggalkan area yang diarsir sebagai area solusi yang memungkinkan. Selanjutnya adalah prioritas yang kedua dengan meminimalkan D1 negatif. Nah, pada gambar 9.3 ini, area di bawah ini garis kendalanya nilainya adalah D2 negatif dan area di garis atasnya mewakili nilai D2 negatif. Nah, untuk meminimalkan D2 negatif, area di bawah garis kendala yang sesuai dengan D2 negatif itu dihilangkan. Bentuk alternatif dari batasan tujuan. Batasan atau kendala tujuan dapat termasuk semua penyimpangan variabel. Dapat dilihat di bawah ini yaitu X1 plus 2X2 plus D1 min D1 plus sama dengan 40. 40X1 plus 50X2 plus D2 min D2 plus sama dengan 1600. 4X1 plus 3X2 plus D3 min D3 plus sama dengan 120. D1 plus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi interpretasi grafis dari pemrograman sasaran. Solusi model pemrograman linear dengan menggunakan analisis grafis. Model pemrograman tujuan awalnya untuk Brevard Creek Pottery Company yang diformulasikan sebagai contoh minimize P1, D1 negatif, P2, D2 negatif, dan seterusnya. Subject to X1 plus 2X2 plus D1 negatif min
D1 positif sama dengan 40. 40x1 plus 50x2 plus D2 negatif min D2 positif sama dengan 1600. 4x1 plus 3x2 plus D3 negatif min D3 positif sama dengan 120. Untuk membuat grafik model ini, variabel deviasional di setiap batasan sasaran ditetapkan sama dengan 0. Dan di sini dibuat grafik setiap persamaan pada gambar 9.1. Di sini persamaan pertama adalah 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 120. Persamaan kedua x1 plus 2x2 sama dengan 40. Dan persamaan ketiga adalah 40x1 plus 50x2 sama dengan 1600. Proses hierarki analitik. Analytical hierarchy process adalah metode untuk menentukan peringkat keputusan alternatif dan memilih yang terbaik dengan banyak kriteria. Contoh mudahnya yaitu pembeli rumah mungkin mempertimbangkan biaya, jarak sekolah, pohon, lingkungan, dan transportasi umum ketika membandingkan beberapa rumah. Berikut langkah-langkah AHP. Langkah pertama, kembangkan matriks perbandingan berpasangan untuk setiap alternatif keputusan untuk setiap kriteria. Kedua, sintesis. Yang pertama, jumlahkan nilai di setiap kolom dari matriks perbandingan berpasangan. Kemudian, bagilah setiap nilai dalam setiap kolom dari matriks perbandingan berpasangan dengan jumlah kolom yang sesuai. Ini adalah matriks yang dinormalisasi. Ketiga, rata-rata nilai di setiap baris matriks yang dinormalisasi. Ini adalah vektor preferensi. Kemudian, gabungkan vektor preferensi untuk setiap kriteria menjadi satu preferensi matriks yang menunjukkan preferensi untuk setiap situs untuk setiap kriteria. Langkah ketiga, kembangkan matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria. Langkah keempat, hitung matriks yang dinormalisasi dengan membagi setiap nilai dalam setiap kolom matriks dengan jumlah kolom yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu kembangkan vektor preferensi dengan menghitung rata-rata baris untuk matriks yang dinormalisasi. Langkah keenam, hitung skor keseluruhan untuk setiap alternatif keputusan dengan mengalihkan kriteria vektor preferensi oleh matriks kriteria. Langkah terakhir, buat peringkat alternatif keputusan berdasarkan besarnya skor mereka yang dihitung pada langkah ke-6. Berikut contoh dari langkah-langkah AHP. Selanjutnya, konsistensi AHP. AHP didasarkan terutama pada perbandingan berpasangan yang digunakan pembuat keputusan untuk menetapkan preferensi antara alternatif keputusan untuk kriteria yang berbeda. Prosedur normal dalam AHP untuk pengembangan perbandingan berpasangan ini adalah untuk wawancara untuk memperoleh preferensi verbal dari keputusan pembuat menggunakan skala preferensi pada tabel 9.1.
Namun ketika seorang mengambil keputusan harus menghasilkan banyak perbandingan, misalnya 3 atau lebih, ia dapat kehilangan jejak tanggapan sebelumnya. Karena AHP didasarkan pada respon-respon ini, penting agar respon tersebut valid dan khususnya responnya konsisten, yaitu preferensi yang ditunjukkan untuk satu set kebutuhan perbandingan berpasangan agar konsisten dengan serangkaian perbandingan lainnya. Ingat bahwa dalam contoh ini kami telah mengevaluasi tingkat konsistensi hanya untuk perbandingan berpasangan dalam matriks preferensi kriteria keputusan. Ini tidak berarti kita punya verifikasi konsistensi untuk seluruh AHP. Kita masih harus mengevaluasi perbandingan berpasangan untuk masing-masing dari 4 matriks kriteria individu sebelum kita bisa memastikan seluruh AHP untuk masalah ini konsisten. Materi yang terakhir yaitu scoring model. Untuk memilih di antara beberapa alternatif yang sesuai dengan berbagai kriteria, scoring model adalah metode yang mirip dengan AHP, tetapi secara matematis lebih sederhana. Ada beberapa versi scoring model. Dalam scoring model yang digunakan, kriteria keputusan ditimbang dalam hal kepentingan relatif mereka, dan setiap alternatif keputusan dinilai dalam hal seberapa baik memenuhi kriteria. Berikut ini merupakan rumus scoring model. SI sama dengan sigma GIJ dikali dengan WJ, di mana WJ adalah bobot antara 0 dan 1 ditugaskan untuk kriteria J, menunjukkan kepentingan relatifnya, di mana 1 sangat penting dan 0 tidak sama sekali penting. Jumlah dari total bobot sama dengan 1. Sedangkan GIJ adalah nilai antara 0 dan 100, menunjukkan seberapa baik alternatif keputusan I memenuhi kriteria J, di mana 100 menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi dan 0 menunjukkan hampir tidak ada kepuasan. Dan SI adalah total skor untuk keputusan alternatif I, di mana semakin tinggi skor semakin baik. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan scoring model pada Switch dan Sweaters, di mana mereka adalah rantai toko yang berspesialisasi dalam pakaian katun. Perusahaan ingin membuka toko baru di salah satu dari 4 mall di sekitar area metropolitan Atlanta. Perusahaan telah menunjukkan 5 kriteria yang penting dalam keputusannya tentang di mana ia harus mencari: 1. Kedekatan sekolah dengan perguruan tinggi, 2. Pendapatan rata-rata daerah, 3. Arus lalu lintas kendaraan dan parkir mal, 4. Kualitas dan ukuran, dan 5. Kedekatan dengan mal atau area perbelanjaan lainnya. Perusahaan telah menimbang masing-masing kriteria ini dalam hal kepentingan relatifnya dalam proses pengambilan keputusan dan telah menganalisis setiap lokasi potensial mal dan menilai mereka sesuai dengan masing-masing kriteria.
berikut ini merupakan cara menghitung skor untuk alternatif keputusan. Rumusnya yaitu SI sama dengan bobot dikalikan dengan nilai untuk setiap alternatif, sehingga akan menghasilkan nilai pada SI sebesar 62,75, S2 sebesar 73,50, S3 sebesar 76, dan S4 menghasilkan nilai sebesar 77,75. Karena mol 4 memiliki skor tertinggi, itu akan menjadi keputusan yang direkomendasikan dan diikuti dengan mol 3, mol 2, dan akhirnya mol 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi interpretasi grafis dari pemrograman sasaran. Solusi model pemrograman linear dengan menggunakan analisis grafis. Model pemrograman tujuan awalnya untuk Brewer Crabtree Company yang diformulasikan sebagai contoh minimize P1, D1 negatif, P2, D2 negatif, dan seterusnya. Subjek to X1 plus 2X2 plus D1 negatif min D1 positif sama dengan 40. 40X1 plus 50X2 plus D2 negatif min D2 positif sama dengan 1600. 4X1 plus 3X2 plus D3 negatif min D3 positif sama dengan 120.